Halo teman-teman, kali ini Winixo Channel akan membagikan 10 tips Excel bagi pemula. Apa saja 10 tips itu? Langsung kita bahas ya. Yang pertama adalah shortcut atau pintasan untuk menulis tanggal hari ini. Tanggal hari ini adalah tanggal 16 Januari 2021. Biasa kalau kita manual kita tulis seperti ini teman-teman. Tapi di Excel itu kita ada shortcutnya, yaitu Ctrl dan titik koma. Jadi kita tekan tombol kontrol dan titik koma bersamaan. Yang terjadi adalah seperti ini. Cepat ya teman-teman dan praktis. Lanjut ke tips yang kedua. Shortcut atau pintasan untuk menulis jam sekarang. Selain tanggal, di Excel itu ada shortcut untuk jam loh. Jam sekarang itu jam 20.34. Shortcutnya apa? Ctrl plus Shift plus titik koma. Jadi ditekan bersamaan tombol kontrol plus Shift plus titik koma. Langsung kita praktek. Ctrl Shift titik koma. Jadi, oke. Lanjut ke tips yang ketiga. Menghapus data duplikat atau ganda. Di sini jika teman-teman punya data ganda, misalkan ada nama dan alamat, lalu ada nama Anton, beralamat di Jakarta. Muncul lagi Anton, beralamat di Jakarta. Lalu ada Budi, beralamat di Bandung. Data kita yang duplikat itu adalah Anton Jakarta ini. Dan kita ingin menghapus salah satu. Caranya, teman-teman blok, lalu pilih menu data, remove duplikat. Di sini, my data has headers, tetap dicentang. Karena kita punya headers nama dan alamat. Lalu untuk kolomnya, teman-teman pilih tetap centang nama dan alamat ya. Karena di atas ini dia tulis untuk delete nilai duplikat. Pilih satu atau lebih kolom yang berisi duplikat. Yang di sini data kita yang berisi duplikat itu untuk nama dan alamat ya. Jadi kita klik OK. Nanti salah satu dari Anton Jakarta ini akan hilang. Jadi hanya ada satu aja. Kita langsung klik OK. Nah, satu duplikat telah ditemukan dan dihapus. Gitu. Sisa 2 data yang unik ya. Oke. Lanjut ke tips yang keempat. Menampilkan dan menyembunyikan sheet atau lembar kerja. Teman-teman lihat di bawah ini, kita punya banyak sheet ya. Misalnya teman-teman tidak ingin menampilkan sheet ke-7. Caranya gampang. Teman-teman tinggal pilih sheet-nya, klik kanan, lalu hide. Sheet 7 sudah hilang. Bagaimana jika ingin memunculkannya kembali? Gampang juga. Tinggal klik. Terserah dimanapun sheet-nya. Teman-teman klik. Terus klik kanan, unhide, lalu pilih sheet-nya. Lalu OK. Sekarang sudah muncul kembali. Oke? Lanjut ke tips kelima. Menavigasi sel dan Excel. Maksudnya menavigasi sel dan sheet Excel secara cepat. Jadi jika teman-teman punya data yang banyak, misalkan sampai 1000 baris, dan teman-teman ingin ke data yang ke 1000 itu. Kalau pakai scroll itu lama. Kita pakai Ctrl G aja. Ctrl plus G. Fungsi go to ya. Sini go to. Langsung ya praktek ya. Ctrl G. Nah, di sini di bagian kolom reference teman-teman input. Misalkan teman-teman mau ke sel berapa nih? Sel C ya. Tapi barisnya ke 2000. Tinggal klik 2000. Tinggal input 2000 lalu OK. Nah, sekarang sel aktif kita sudah berada di kolom C, baris 2000. Gampang ya teman-teman. Lalu menavigasi sel
Itu maksudnya gimana? Menavigasi sel itu begini. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di sheet tips ya. Teman-teman lihat di bawah ini. Sekarang saya mau misalkan ke sheet terakhir kita itu mana? 30. Sebenarnya bisa manual geser begini. Tapi kalau mau lebih cepat ada caranya. Ctrl G juga. Ctrl G. Dan di bagian reference-nya, teman-teman masukkan nama sheet-nya. Kita mau ke sheet terakhir yaitu 30. Teman-teman masukkan 30, lalu tanda seru, lalu diikuti dengan nama selnya. Misalnya sel A1. Setelah kita klik OK ini, kita akan berada di sheet 30, kolom A, baris ke-1. Langsung OK. Nah, sudah di sheet 30, sel yang aktif ada di kolom A, baris ke-1. Sekarang kita balik ke sheet yang pertama, sheet tips. Sama ya, Ctrl G. Di bagian reference, masukkan nama sheetnya, tips, lalu tanda seru, lalu nama selnya A1, kolom A, baris ke-1. Klik OK. Nah, kita udah langsung ke sheet tips dan sel aktif ada di kolom A1. Lanjut ke tips yang ke-6. Menggunakan fungsi upper, lower, dan proper. Sekarang kita upper, lower, dan proper. Apa itu upper? Upper ini fungsi untuk merubah huruf kecil menjadi huruf besar. Contohnya, Winexo Channel. Ini huruf kecil. Kita mau ubah huruf besar. Pakai fungsi upper. Pilih teksnya, tutup kurung. Langsung menjadi huruf besar semua. Oke. Lower, fungsinya merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Contohnya, kita punya Winexo Channel. Kita pakai fungsi lower. Lalu pilih teksnya, enter. Nah, dari huruf besar sudah berubah menjadi huruf kecil. Sekarang proper. Merubah setiap huruf pertama, setiap kata menjadi huruf besar. Sisanya huruf kecil. Oke. Kita punya Winexo Channel. Nanti W dan C-nya saja yang akan menjadi huruf besar. Fungsi proper. Enter. Sudah. Gampang ya teman-teman. Lanjut ya. Tips ke-7. Menggabungkan dua atau beberapa string menjadi satu string. Sini kita punya Winexo dan Channel. Mau kita gabungkan. Caranya pakai rumus concatenate. Pilih teks pertama, lalu titik koma, terus di sini teman-teman bisa lihat setelah teks pertama titik koma lanjut ke teks kedua, kita pilih, lalu tutup kurung, enter. Sudah jadi satu string ya teman-teman. Hanya saja ini nggak ada spasinya. Kalau mau nggak ada spasi, caranya gimana? Kita coba di sini aja. Sama, concatenate. Pilih teksnya, teks pertama. Terus di sini kita mau taruh spasi ya. Spasi kita taruh dulu, tutup tanda kutip, lalu spasi, lalu diakhiri tanda kutip kembali, titik koma, lalu teks yang kedua, tutup kurung, enter. Nah, sudah jadi Winexo Channel dengan ada spasi. Seperti itu ya. Cuma di sini teman-teman lihat, dia masih berupa formula fungsi gitu ya. Kalau mau dia formatnya teks gimana? Tinggal teman-teman copy, Ctrl C, di sini ya misalkan. Klik kanan, paste yang value.
Nah, teman-teman coba lihat bedanya. Ini teman-teman klik yang ini ya, yang merah ini. Di sini formatnya sudah teks, sedangkan sebelumnya formatnya masih berupa rumus gitu. Oke, lanjut ya. Yang ke-8, menghitung banyak karakter pada suatu sel termasuk spasi. Misalkan teman-teman ingin hitung nih, menghitung banyak karakter pada suatu sel dalam kurung termasuk spasi, ini ada berapa huruf? Kalau manual makan waktu juga ya. Jadi kita pakai rumus saja di bawah ini. Rumusnya sama dengan len, buka kurung, pilih yang ini aja ya, yang ke-8, pilih teksnya, tutup kurung, enter. Jadi B8 ini menggabungkan dua atau beberapa string teks menjadi satu string. Itu ada 63 huruf. Gitu. Lanjut ke tips ke-9. Mengisi sel kosong dengan angka menggunakan fungsi goto spesial. Ini tips yang ke-9 ini sangat terpakai sekali teman-teman. Coba ya, kita langsung praktek. Misalnya di sini ada nama dan nilai. Namanya misalkan Charles, Anita, sama satu lagi Fairly. Kita samakan ya fontnya. Misalkan nilainya 1. Ini karena Anita nggak ikut, nanti maaf di sini supaya bagus kita kasih 8 aja. Anita karena dia nggak ikut, jadi angkanya 0. Fairly juga nggak ikut, angkanya 0. Ini nih kebetulan datanya sedikit ya teman-teman. Kalau mau isi dengan angka 0 gampang sekali, tinggal 00. Sudah. Kalau datanya banyak gimana? Untuk setiap yang baris kosong atau sel kosong, teman-teman harus input manual 000. Itu makan waktu ya. Jadi caranya tadi menggunakan fungsi goto spesial. Goto spesial itu shortcutnya tetap di Ctrl G itu. Teman-teman blok dulu, lalu Ctrl G. Nah, di sini bedanya bukan input di reference, tapi teman-teman pilih button spesial. Di sini ada beberapa pilihan yang sesuai dengan kategori kita itu yang blank, yang kosong. Teman-teman klik OK. Di sini yang kosong itu udah ke blok. Tapi yang atas ini, bloknya warnanya putih. Di sini kita diminta input. Yang kosong ini teman-teman mau input apa? Dalam kasus ini saya mau input dia 0. Tapi yang bawahnya saya juga mau 0. Caranya teman-teman Ctrl Enter bersamaan. Bukan Enter ya teman-teman. Tapi tombol Ctrl dengan tombol Ctrl dengan tombol Enter itu ditekan bersamaan. Nah, sudah jadi. Dua-duanya sudah terisi dengan 0. Begitu. Saya paling suka dengan tips yang ini. Sangat membantu sekali teman-teman. Lalu kita ke tips yang terakhir. Find and replace. Find and replace. Ini sering juga kita pakai ya. Find itu untuk menemukan kata atau string di sheet kita. Teman-teman bisa shortcutnya Ctrl F. Ctrl F. Langsung kita coba. Nah, di sini teman-teman find what? Apa yang teman-teman ingin temukan? Misalkan teman-teman ingin menemukan tulisan cell. Langsung ya, ketik cell. Find next. Di sini B6. Lalu find next lagi ada nggak? Ada. B9. Ada lagi nggak? Find next. Nggak ada ya. Cuma ada di B. Sekarang ada di B10. B6. B9. Ada 3 ya. Jika teman-teman klik find next ini, dia akan mengarahkan teman-teman satu persatu. Tapi kalau teman-teman klik langsung find all,
Di bawahnya dia akan kasih tahu. Kata sel ini ada di B6, B9, dan B10. Begitu. Lalu fungsi replace. Fungsi replace ini ada di sampingnya. Jadi teman-teman tinggal begini. Misalkan teman-teman kata sel itu mau diganti ya. Sel mau diganti dengan selnya 1L. Mau diganti dengan CELL. Langsung saja teman-teman klik yang replace all. Nanti ini ada 3 ini, sama ini. Tulisan selnya akan dari SEL akan menjadi CELL. Langsung ya teman-teman. Replace all. All done. Oke. Sudah berubah ya. Gitu. Control F ini untuk find. Tapi bisa juga di sampingnya kita langsung bisa menggunakan fungsi replace. Jika teman-teman ingin langsung ke fungsi replace, bisa juga shortcutnya Ctrl H ya. Kita langsung praktek Ctrl H. Nah sama juga, yang membedakannya adalah kalau teman-teman Ctrl H langsung dia aktif di tab replace. Kita tutup, kalau teman-teman Ctrl F, dia aktifnya di tab yang find. Kita tes ya, Ctrl F. Nah di sini. Gitu, perbedaannya seperti itu. Oke teman-teman, demikian 10 tips Excel bagi pemula hari ini. Semoga bermanfaat ya, bisa dibagikan ke teman-teman yang juga mau belajar. Dan kita akan jumpa lagi di tips tutorial selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.